memang ada hitung-hitungannya dari kos beli calon induk, terus nanti kembali modal berapa tahun, berapa bulan. Nah, itu kita ada hitung-hitungan sendiri. Cuman yang jelas harus materi itu harus jelas kan gitu Mas Ali ya. Jadi dari sini kita dapat istilahnya memetik sedikit banyak tentang ilmu breeding, tentang istilahnya kita merawat. Nah, untuk makanannya pun kita hampir sama. Jadi untuk ternak kambing ini dengan kambing biasa hampir sama. Cuman di manajemennya yang harus kita benahi. Jadi kalau untuk peternak pemula, istilahnya kita punya modal yang belum banyak, mau merintis usaha seperti ini bisa. Cuman kita juga harus sabar, telaten, tekun, kita pelajari benar, kita kembangkan lagi dengan metode kita sendiri di rumah. Ya insya Allah nanti kita berhasil. Tapi kalau istilahnya peternak pemula dengan modal yang sedikit terus angan-angannya terlalu besar, kalau saya. Jadi pesan saya cuma kambing rawatan itu seperti apa, kambing yang siap kontes itu seperti apa, terus di kalangan itu kambing yang siap kontes yang performanya bagus seperti apa, materi itu seperti apa, banyak sekali. Jadi kalau kita istilahnya mau belajar waktu ada event, itu banyak yang harus kita pelajari di situ, banyak pelajaran yang dapat kita ambil kan Mas Hari ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Saya kira waktunya juga sudah agak sore, kita masih melanjutkan lagi berapa titik? 1 titik atau 2 titik? Masih 2 titik lagi kita ngambil hasil breeding di peternak, karena ini sudah tanggung jawab kita, waktunya kita ambil. Jadi ada impian Yawani ngeboni, Yawani ngisi, Yawani dimuk barang. Bah iku elek, bah iku apik kan Mas ya. Ora kok sing apik kok dijumuk, sing elek gak nuku. Nah, walaupun seperti itu memang ini saya sebagai di sini mentor, terus di sini juga dianggap sama peternak itu pembina ataupun istilahnya yang memberikan solusi pada peternak. Jadi ya memang seperti ini harus kita lakukan. Jadi kita saling simbiosis mutualisme kan gitu Mas Ali. Siang peternak kambing Kaligeseng dimanapun Anda berada, siang hari ini kita datang lagi di kandangnya Gimbong, kandangnya Mas Ali. Kita 5 bulan yang lalu sudah ngambil, ini sudah panen lagi, tapi ini masih sebagian yang kita keluarkan, jadi masih ada di kandang yang masih tersisa. Soalnya yang barang istilahnya jantan-jantan, kelasnya standaran, cuman skala breeding untuk pemula. Mari kita lihat materi yang ada di kandang ini. Kita ambil sekarang 1, 2, 3, 4, 5 calon jantan. Jadi ini masih untuk breeding pemula. Sebetulnya pola warna sudah bagus, telinga sudah panjang, emas, pasung sudah bagus, cuman masih kurang perawatan. Maklum, kita maklumi masalah lagi rasa itu ya, di lop-lopnya ya bangkrut kali. Ini sama, ini bagus. Ini nanti sama yang tadi di rumah Mbak Wiji di sekitar sini kita ngambil sekitar 15 ekor. Jadi jantannya 13, induknya 2. Ini besok kita kirim ke Lampung. Jadi ini sudah pesanan dari Mas Alung. Ini harga standar. Ini sebetulnya bagus, cuman warnanya yang kurang. Kalau ngomongnya bulu, calonnya bulu tebal semua. Maka ini anaknya dari Gimbong. Dan ini harganya sudah kita deal 5 ekor 19 juta. Yang saya ya. Jadi kita share 19. Ini kita ngambil yang harga standaran. Jadi kita juga melihat barang menentukan harga. Jadi ini kambing 5 kita ambil 19. Cuman yang satu tak kalah 20. Jadi ini masih dalam satu panenan. Ini sak panenan berarti ya? Sak panenan berarti perang ekor nih. Sak panenan. Ora sak gradakan itu loh. Sak gradakan songo kelong 5 lagi 19 juta. Terus itu 20 juta. Deal ya.
Kenangan. Lha iya tenan. Berarti 39, wedhus 6. Jo. Pangaran duwe gacor bos. Udah kontes no. Ya seperti inilah istilah kita ngomongin bideng kemarin Mas Ali yang panenan kemarin dihitung-hitung sama yang terakhir lagi itu Mas Ali 85 ya. 85. Lek gembong waktu kuwi dinyang 75 wis tembus. Anakane tok wis tembus. Kuwi orang kawinane 1000 peng sak bulan anak peng 20. Jaremu sak bulan 20 ekor. Lah nyantane taker kuru kuwi. Memang ini kelemahannya cuma ada di ekor. Jadi kalau materi ini sebenarnya bagus, cuman buat bahan silangan. Cuman kalau induk rata-rata bagus. Ini induknya ini belum dijual. Tangannya malah api-api, warnanya api-api, ulunnya kandel-kandel. Ini untuk yang induk. Ini berarti sak panenan ki 9 ekor karo induk iki barang li ya. Lah ki lek didol sak induke oleh duit ya di atas 50 juta ya. Jadi sak dadakan panenan ngono ya. Sak dadakan panenan. Ki cara induke romo didol ki san oleh duit ya di atas 50 yang jelas. Iki lek kabeh ku dirut tidak juta kira-kira kan. Oh kali. Aku menyang bayar oli. Iya ya tapi aja. Ini pangkah elek. Inilah yang dulu induk kita tinggal 2, kalau induk yang kita tinggal 2 ini sudah bideng. Nah ini jadinya. Ini Mas Ali ya. Nah ini sudah bunting, ini yang kita tinggal 2. Grid untuk memperbarui grid di kandang sudah lebih bagus lagi lah ini. Kita tinggal 2 ekor dulu sama yang satu iki mentang transaksi li Apa mas? transaksi. Nah itu semua anaknya Kawinane mendino. karena mentino loh ini jadinya induk seperti ini besar nggak saya ampuh kabeh. Ini zaman semono aku mau menyang loroi penamong sekitar 15 juta li ya loro sekitar 15 jutaan. Tapi memang ini tak ngengah di sini untuk memperbarui grid yang ada di kandang, jadi nanti di kandang biar induknya lebih bagus lagi. Nah, saya kandang yang pertama motif-motif induk seperti ini sudah terbantu lagi dengan motif kepala, bulu, telinga. Ini dikawin apa sih? Berarti 3 anak gembong. Iki suri anu kayak Parman. Oh, anaknya siapa? Gumelar, anak Gumelar. Jadi satu pejantan dengan Gentung. Master Gentung yang kemarin juara di Banyuwangi. Terus yang ini nih. Ini kawin dari Mbak Lia, sing tunggale pejantan cempe yang ada di Mbak Wiji tadi. Kemungkinan nanti juga keluarnya bagus mas. Ini jantannya anak dari saudaranya Gading Satrio. Jadi disilangnya sudah beda pejantan ya. Jadi ini anak tembang semua yang dulu di sini kita tinggal 2 ekor untuk ya liane tinggi butuh. Masalah waktu itu butuh oke. Nah ini ditinggal 2. Ini kemungkinan kita nanti juga akan lihat anakannya Gembong sama kerandahnya Jagat Satrio. Yang ya. Jadi dua-duanya ini kawin sama lurinya Jagat Satrio semua. Jadi ini satunya jantannya yang ngawin itu anak Gumelar. Gumelar itu juga anak dari satu saudaranya Gading. Nah, terus satunya juga sama. Jadi beda pejantan. Jadi cucu dari kalau yang ini cucu dari anak Gading saudara Gading Satrio, cuman pejantannya dari Indo, terus pejantannya anak Brondoseno. Jadi kita silang-silangkan seperti ini. Nah kemungkinan nanti akan kita lihat anakannya, nanti kita juga review ulang lagi. Nah di sini masih ada cempe-cempe nah cek 1 2 3 4 5 6. Indahnya beternak seperti ini. Iki duit tok sakjane.
Jadi kalau memang kita itu mau menekuni sesuatu, kita tekuni ya rada diarani open-open ki memang ya semua itu mesti ada tantangan itu yang jelas itu masalah merawat keuangan ade sapa-sapa ora iku tok ya. Tantangannya sama ngopeni cempe sakmene mbane Mas Ali piye? Ragat susu. Nah, ragat susu yang jelas itu yang harus kita planning ke depan. Jadi planning ke depan nanti yang jelas itu maksudnya kan untuk kita memaksimalkan anakannya yang jelas itu kalau dari susu induk kurang maksimal kan gitu Mas Ali ya. Nah, jelas kita perlu tambahan susu. Nah, di sini untuk mensikapi itu jadi kita juga harus istilahnya bisa lebih efisien, lebih rada pinter meneh piye ngakali sampai wedhus iku susune ra patek akeh tapi hasil apik kan Mas ya. Tapi kamu mesti amune sampean dadi ki tak buka ning publik. Jadi piye sampai iku susune entek sithik tapi hasilnya apik kan ngono Mas ya. Jadi kita tidak ketergantungan dengan tambahan susu. Susu kita cukup pakai susu sapi sedikit atau kalvolak enggak masalah. Cuman untuk yang gridnya bagus harus tetap pakai susu kambing kan gitu ya. Masalah apa? Nah, kalau barangnya bagus itu yang jelas hasilnya juga harganya juga bagus. Cuman kalau yang sedang-sedang kalau kita susu kambing sama full susu sapi ya jelas nggak nutut sama operasional ya kan gitu Mas Ali ya. Iya. Sama ngatur iki piye Mas Ali. Jadi banyak peternak itu rata-rata mek gur piye ngaturin dia cempe akeh terus iku nyusu. Nah, kendalanya kabeh sing awan-awan waktu ngedoti. Tapi apa enggak bisa mensikapi kekurangan susu? Lek aku Mas, apa salah tak sendul. Sendul terus ditambah susu. Tambah susu. Lek cempe sakmene kan ditambah susu setiap hari. Setiap hari Pirang liter? susu sapi itu 4,5 liter. Kurang. Liyane Sajane yang sendul. ngirit. Liyane sundul indo. Tapi mursasi tak gajari campuran. Oh, gajari campuran. Kan wis seneng campuran. Campuran yang ampas tok. Ampas tok. Jadi seperti itu memang. Jadi semua peternak rata-rata beda kandang itu beda cara ngerawate, terus carane piampreh efisiennya kan masalah ya. Iya. Jadi nanti juga kita terapkan lagi dengan sistem-sistem yang istilahnya gimana kita memberikan solusi pada peternak supaya apa peternak sendiri dengan merawat cempe bisa dapat keuntungan kan gitu Mas Ali ya. Jadi full susu tambah susu duitnya gak nutut. Nah terus untuk manajemen ya Mas Ali. Jadi rata-rata peternak sendiri juga bingung ya, nggak nyambut gawe terus nyusoni cempe manajemennya begini. Jadi manajemen awal sing ngadol wedhus sing biyen oleh duit kae iki apa salahke dingge persiapan nyusu iki apa sing biyen duite dintekne Persiapane kae turane persiapane sithik Mas di rapat susu. Liyane utang bose. kalau utang bose ini Lah piye? enggak jadi oke jadi memang kita juga memang ya tidak dipungkiri Mas Ali jujur ya tunggale dingge nyusu ya utang duit dhisik rene. Cuman nanti kita sikapi masalah kan kalau ini sebetulnya di manajemen sudah bisa Mas Ali ya dari panenan kemarin istilahnya dari sekian persen untuk beli campuran kos 5 bulan ke depan sama ragat susu kemungkinan kan masih ada turahan. Maksudnya yang kos panenan kemarin kan jatuhnya sekitar 80 jutaan 85 juta 85 juta semua untuk kos makan 5 bulan 6-7 bulan ke depan ditukokno nggih campuran karo tinggi persediaan susu mestinya saya turah duit mestinya untuk kebutuhan loh. Iya Mas, asli tinggi kebutuhan ngono kuwi nutut. Cuman sing enggak nutut lain-lain. Enggak nutut biar lain yang tak juga ya Mas kan tinggi bayan, selamatan. Iki urung koyo bayari sekolah bocah, daftar sekolah, SPP hukum iki. Jadi loro wong tua. Oh kan tinggi wong tua barang. Nah, jelas arahnya ke situ mana kita itu memanajemen tinggal pinter-pinter kita ya. Sebenarnya kalau istilahnya dari induk berapa induk Mas Ligi? Ini yang sudah produktif 10 induk. Nah, 10 induk itu sudah bisa dimanajemen seperti itu sebetulnya ya. Satu kali panenan kalau kita istilahnya maksimalkan itu bisa dimanajemen panenan hari ini penawang ki panen kabeh. Ini untuk
kos makan ke depan tambahan, misalnya tomboran itu sekian persen ya, sekian nanti untuk biaya kehidupan di rumah kan gitu Mas Ali ya, biaya Iya, iya. kebutuhan rumah tangga itu masih nutut Mas Ali ya. Iya. Ya saya kira kenapa wingi duit 80 juta kayak modalnya induk itu beratono kan wis modal dari awal wis garek baten tanah hasil peranaan. Nggih, putrane. Jadi hasil peranaan dikembangkan kan kayak contohnya kayak ngene iki dingengeh loro. Besok ngengehne kok adol sing iki sok ngengehne loro kan otomatis kita juga memperbarui grid di kandang wis enggak mergo desa enggak tuku kan gitu Mas Ali ya. Iya. Jadi seperti itulah sistemnya. Sedikit banyak seperti itu. Jadi kita belum bisa menjelaskan secara detail istilahnya modal sekian belum. Cuman kalau kita jenengan mau hitung-hitungan seperti itu saya juga bisa. Masalah cuman kalau kita ngomong di sini ini di dunia kambing kali gesing. Jadi kita manajemennya beda lagi dengan ternak sapi, ternak domba, terus ternak kambing Jawa penggemukan. Itu manajemennya kita beda. Jadi di sini jadi kita ngomongkan untuk khusus ternak kambing PR kali gesing. Jadi kalau istilahnya ada manajemen lain di ternak lain saya kurang tahu. Cuman yang kita geluti, kita atur, saya sendiri mengatur di peternak manajemennya supaya tidak jebol itu seperti apa. Ya kita memang ada hitung-hitungannya dari kos beli calon induk, terus nanti kembali modal berapa tahun, berapa bulan. Nah itu kita ada hitung-hitungan sendiri. Cuman yang jelas harus materi itu harus jelas kan gitu Mas Ali ya. Iya. Jadi kalau kita boleh ngomong memang ternak kambing kali gesing ini tidak bisa dihitung secara matematis kalkulator ya Mas Ali ya. Dan ngomong ya aku modal sakmene tak openi sakmene bulan sesuk hasil sakmene kan tidak bisa. Enggak bisa, Mas. Enggak pengalaman sama nih Mas Ali. Enggak bisa, Mas. Enggak pengalamannya sama orang openi udus ini kan lek dini ini kan enggak kena. Iya. Tapi kenyataan di lapangan tanpa ada perhitungan yang perhitungan jenengan ibarat ono untung rugine, kenyataan di lapangan masih untung. Nah, itu kiat-kiatnya biar maksud itu aja ngopeni wedhus ini untuk pemula pemirsa-pemirsa yang ada di YouTube ini untuk belajar kiat-kiatnya biar Mas Ali. Yang jelas kita tidak bisa dihitung matematis, rata-rata orang itu beternak dihitung dengan segi usaha. Segi usaha matematis, kenapa saya kita keluarkan modal sekian 10 juta, besok harus kembali sekian 10 juta. Kan gitu loh. Nah, barang ini kan yang jelas kita masih ada hitung-hitungannya angka kematian, angka ketidakberhasilan. Jadi tengah-tengah perjalanan untuk ternak kan gitu Mas Ali ya. Cuman kalau istilahnya kita itu melangkah takut dengan bayangan ke depannya, jelas kita tidak jadi melangkah. Kan gitu Mas Ali ya. Tapi Mas Aman, jadi ke depan untuk ternak iku baratono pomong ngingu iku piye? Wis ape? Syukur ngingu terus piye apa jaman iku sarung ngingu ki ndangenan iki sok aku kudu bali sakmene. Lek aku Mas. Iya ini awalnya biasa ekonomisan. Disilangne karo jantan sing luri, teko hasilnya wedhus sing luri di breeding. Engko anake grite mundak. Wis kan ngene Mbak Wiji mau berarti ya. Nggih. Jadi golek ekonomisan, disilang karo wedhus sing jantan apik, metune sak dhuwure grite induk, iku dingu, sesuk disilangne meneh ngono ya. Jadi wis badan-badan ya. Nggih, oke. Nyelot api Jadi wis gak satu tuku. Memang kalau kita ngomongin beli kambing yang istilahnya grade-nya sudah bagus, calon induk itu memang ya rata-rata sekarang juga mahal. Iya. Nek ngomongnya wedhus etawaku murah, memang sing murah itu memang kelasnya kropiok kan lho ya. Jadi kayak seperti ini jadi hasil silangannya Mas Ali harganya pun bervariasi. Itu ada yang saya belinya cuma 2.500.000. Cuman memang saya kos untuk peternak saya sendiri pun ngekosnya di angka 2 sampai 3 juta hasil breedingnya. Kita tetap ukur kos terendah. Nah, maka dari itu kan dengan seperti itu kiat-kiat kita untuk breeding, kita untuk menganalisa breeding, untuk pengembalian sistem breeding, kita hitungannya seperti itu. Jadi kita tidak muluk-muluk Mas Ali ya. Iya. Kalau mana ibarat ono anak sing bayar 20 juta, 15 juta itu sudah bonus. Nyatanya sing siji ku aku 20 juta jadi siji. Karo wedhus 5 aku 19 juta. Jadi wedhus 5 ku dibanding anaknya siji, yo kalah. Kan ya. Cuman nek wedhus kon manak apik kabeh kaya kuwi ndak mungkin kan gitu ya. Cara mungkin ya coba persugi. Tapi wedhus tawa malah jadi murah. Nah, makanya mahal seperti makanya mahal kambing tawa itu yang mahal seperti apa ya seperti ini. Masalah kita tuh breedingnya sulit. Ya. Kalau kita ngomongkan hobi yang itu kalau breedingnya tuh sulit untuk menciptakan barang yang
mempunyai kualitas yang jelas tetap harganya tetap mahal. Tapi kalau istilahnya kita breedingnya cuma kelas-kelas daging, kelas keropiokan, yang jelas kita jualnya juga sulit. Iya. Masalah apa? Harganya jelas harga pasar. Iya. Jadi ngomongin babon ya gede paling 2.500. Iya. Tapi lek cempe luas 2.500 ndak entuk. Nggih. Belum sasi ndak entuk 2.500 kan gitu Mas Ali ya. Iya. Ngomong ngene iki metu cempene wedok ngene iki luas 2.500 belas enggak oleh. Nggih. Itu dadi umur piro Mas Ali iki? Iki karo tengah sasi karo sesasi Mas. Organisasi karo nah. Jadi ngene iki ya enggak entuk 2.500. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kita harus bisa membedakan antara grade-nya kambing kali gesing ini di grade-nya harga daging atau harga pasaran, grade-nya itu harga ekonomisan atau harga breeding seni atau kambing seni kontes, itu ada grade-nya masing-masing kan gitu Mas Ali ya. Jadi kita tidak bisa pehne wedhus nasireng ki ketara ndase nyatem larang. Nah, kamu wedhus sing loro ndase nyatem-nyatem. Cuman ngopo regane gak iso larang? Masalah apa? Tetap ada kekurangan yang rada fatal kan gitu loh. Jadi peternak harus mengetahui seperti itu. Rata-rata peternak sendiri pun kita beli kambing itu terus ndase nyatem larang. Jadi patokan kita bukan pada satu istilahnya satu bidang kan gitu ya. Jadi satu materi. Jadi kita tetap pandang yang namanya seni, kita pandang keseluruhannya dari pasung, telinga, pola warna, bulu, kaki-kaki, rewas, ekor itu yang menentukannya di situ. Cuman peternak harus mensikapinya di sini. Makanya saya tetap mengedukasi peternak saya sendiri pun untuk kita breeding itu dari hasil peranakan breeding. Saya ngekosnya tetap harga terendah, harga pasar 2 sampai 3 juta. Dene nek sing aku anu niku 4 juta, 5 juta, kang Mbak Wiji wau loro mau loro 7.500.000 kan 4 juta sama 3.500.000. Ya itu kan suatu sudah melebihi target kan gitu Mas. Cuman target kita di angka 2 sampai 3 juta. Itu dengan kadar pejantannya juga bagus loh ya, enggak ngomong iki jantane jantan larang terus anaknya larang, enggak ndelok barang. Nah itulah istilah yang menjadi kadang itu peternak pemula tuku wedhus bapake ndek jeneng apik, anake mbuh ndak ndelok rupane, ngene lurine iki larang. Nah, ade kudu ndelok grade kan gitu Mas Ali ya. Iya. Walaupun grade-nya itu grade pasar, istilahnya walaupun pejantannya itu bagus terus metune grade iku hargane speknya spek daging yang murah. Iya. Kayak aku di rumah ada Cleopatra anaknya ngomongnya kelas kontes. Kayak gareng ya kelas kontes payune ya di atasnya 200 juta. Nek kandang dhewe sing metu api-api nyang-nyangane ya sekitar 15-20. Tapi wingi metu elek ya tak delok 1.500. Iya. Masalah kita jual itu sesuai dengan spek. Walaupun lurinya jeneng kan Mas Ali ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi untuk para peternak sendiri nah di sini untuk diperhatikan. Jadi ngomong neluri itu memang penting. Cuman kita itu kalau ngomong neluri juga harus lihat dari spesifikasi barang. Jadi supaya peternak itu tidak keblocok. Rata-rata peternak itu keblocoknya mendelok ning media. Oh, iki jantane apik, ndek jeneng iki. Lah, tuku hasil breedingane tidak melihat spek dengan harga yang mahal. Nah, itulah yang nantinya akhirnya endingnya itu akan jatuh kerugian di situ. Masalah apa buat breeding yang jelas kita konsepnya tidak jelas, hitung-hitungannya juga tidak jelas. Mana kok ngene, payune mesak mene, akhirnya gelo. Tuku larang-larang anaknya mesak mene. Jadi seperti itu yang perlu diperhatikan untuk peternak pemula yang ada di Indonesia. Untuk kita istilahnya di sini mengembangkan kambing kali gesing ini yang sebetulnya juga kambing yang kalau kita ngomong kambing ini juga ngomongnya kasta tertinggi, cuman speknya itu macam-macam. Jadi sebelum kita beternak kita juga harus mempelajari speknya dulu. Spek wedhus nasireng ki nek media kae wedhus ngene-ngene kok regane larang, iki nek pasar kok murah. Nah itu harus kita pelajari di situ kan gitu Mas Ali ya. Iya. Ya, terus keduanya yang jelas itu kalau seperti yang kita omongkan tadi untuk breeding kambing kali gesing ini tidak bisa dihitung dengan matematis. Ada seseorang yang datang ke saya mempunyai modal sekian terus mau terjun ke kambing kali gesing tapi dia mempunyai tuntutan sekian bulan harus untung sekian. Saya ngomong nggak bisa. Masalah didasari kalau ternak itu didasari bukan dari hitung-hitungan. Jadi kita didasari dengan satu kesenangan dulu, ade seneng bareng terus ngopeni, nek ade iku seneng terus diopeni
mesti hasil akhirnya mesti yang jelas akan membawa sing apik kan Mas Ali ya. Iya. Jadi lek ngomongane dhewe ku nek kene sudah gembrungsung, wis gembrungsung dhisik iki aku tuku wedhus sakmene sesuk tak openi tak kawene wedhus iki sesuk metu apik anake payu sakmene. Yang jelas itu zong nanti. Iya. Hasilnya malah zong. Iya. Jadi ibarat kata kita itu sebelum bekerja tapi sudah dihitung opahnya kan Iya. gitu toh. Iya. Nah, jadi kalau ternak nggak bisa. Ternak itu sistemnya kita bukan sistem anjing, sistem Iya. kerja. Iya. Kalau sistem kerja itu sekarang kita kerja, besok mesti dapat upah. Tapi kalau ternak kan enggak Mas Ali ya. Iya. Bisa besok itu kita dapat upah lebih, bisa nanti beberapa bulan berikutnya atau berapa tahun baru kita mendapatkan hasil lebih kan gitu ya. Iya. Jadi yang perlu diperhatikan di situ. Terus permasalahan-permasalahan yang ada di kandang, permasalahan-permasalahan ternak itu rata-rata peternak pemula tidak memikirkan itu. Cuman yang dipikirkan cuman keuntungan dan keuntungan dan keuntungan. Jadi hal yang terburuk tidak diperhitungkan, terus manajemen juga tidak ditata, yang akhirnya dia punya uang, cuman mengandalkan istilahnya uang beli karena melihat di media sosial, ya jatuhnya nanti mesti rugi kan gitu ya. Jadi kalau kita sebetulnya hitung-hitungannya mudah kambing kali gesing itu. Kalau kita ngomong dihitung-hitung harga 2 sampai 3 juta aja kalau kita tuh manajemennya bener kembali modal. Walaupun kita beli dengan calon induk itu harga sekitar 10 jutaan Mas Ali ya. Iya. Kenyataan di lapangan dengan sistem saya dengan kos harga terendah kan juga kembali modal. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin siang hari ini kita dapat belajar bersama, juga menganalisa barang yang ada di kandangnya Mas Ali, yang dulu juga sudah pernah tak review waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus. Bulan Agustus pertama kali saya review sini. Iya. Ngambil September awal. September awal saya ngambil panenan pertama cilik-cilik, baru nu jimuk meneh sing rada gede-gede, jimuk meneh saiki iki. Jadi wis ping 3. Yo Mas Ali. Iya, Mas. Jadi wis ping 3 iki. Jadi dari sini kita dapat istilahnya memetik sedikit banyak tentang ilmu breeding, tentang istilahnya kita merawat. Nah, untuk makanannya pun kita hampir sama. Jadi untuk ternak kambing ini dengan kambing biasa hampir sama. Cuman di manajemennya yang harus kita benahi. Jadi kalau untuk peternak pemula, istilahnya kita punya modal yang belum banyak, mau merintis usaha seperti ini bisa. Cuman kita juga harus sabar, telaten, tekun, kita pelajari benar, kita kembangkan lagi dengan metode kita sendiri di rumah. Ya insya Allah nanti kita berhasil. Tapi kalau istilahnya peternak pemula dengan modal yang sedikit terus angan-angannya terlalu besar, kalau saya. Jadi pesan saya cuma seperti itu. Oke teman-teman, siang hari ini kita ambil di sini 5 ekor, ini jantan-jantan semua. Yang nanti entah yang kalau yang satu itu ambil ini tadi butuh duit Untuk nilai lone. dan nilai none. Yang jelas saya di peternak tidak memaksakan. Jadi kalau punya barang bagus memang kalau pesan saya kalau bisa ditahan. Saya mau buat generasi berikutnya. Jadi kalau memang itu benar-benar urgent harus dijual ya nggak apa-apa. Cuman kalau di peternak itu ada yang kambing yang bagus terus saya maksa tak beli enggak. Jadi di sini kita masalahnya prinsip ke depan adalah proyek ke depan kita pengembangan dengan kualitas yang barang bagus kan gitu Mas. Jadi gridnya itu naik kan gitu. Dengan kemarin kualitasnya sing rada kurang, tapi diapik meneh barang wis gak satu tuku badan kan ngono ya. Iya. Nek tuku 20 juta mengameng tuku jumlah sik rong rawate. Heeh. Tapi aku mani 20. Allah. Pangkah ra iso melok bose kok carane. Emang Kancane ya pengen lho ya. Emang seperti itu teman-teman. Jadi kita kemarin kita juga sudah launching tim. Jadi tim kita nanti ke kontesan itu mungkin 2-3 bulan lagi kita mempunyai kekuatan penuh. Mas apa di peternak masih menyiapkan materi-materi untuk kontes. Nah, kita sudah seleksi kemarin setelah hari raya. Saya sudah menyeleksi peternak-peternak hasil breedingnya. Kualitasnya juga sudah bagus-bagus, cuman perawatannya yang kurang. Jadi kita sama-sama di sini sharing, kita adakan seperti itu. Nanti kita asal
saya memang nanti ke depan kalau bisa setiap peternak mempunyai gajah satu-satu. Iya. Jadi kita di kontesan nanti di tim kita akan keluar semua dengan hasil breeding sendiri. Kan Iya. gitu Mas Ali ya. Jadi kita memamerkan di situ, kita melihatkan pada khalayak rame hasil breeding kita sendiri, kualitas barang yang di breeding di peternak kita. Jadi seperti itu tujuan kita. Nah, untuk proyek kedepannya dengan manajemen tim yang dipegang oleh Mas Hendro yang punya Bentong, jadi saya nggak megang di sini untuk tim kaki betong itu yang jelas itu manajemennya beda sama saya. Jadi saya cuma mensupport penuh dari teman-teman peternak, istilahnya kalau istilahnya mau berangkat semangat, saya juga semangat untuk mensupport. Jadi yang jelas kita mengapresiasi peternak kita masing-masing. Kita istilahnya di sini juga menghargai peternak kita sendiri supaya apa, peternak lebih semangat lagi untuk peternak, kan gitu Mas Ali ya. Iya. Sama mau melok kontes dengan hasil breeding gede penama nggak sah juara siji loro ya. Lebih 10 besar kan wis marem. Pas warung teman Mas. Iya toh? Iya. Tapi kalau kita beli 30 juta, diluk 30 juta terus digo kontes mak orang lebih 10 besar kan loro nanti. Iya Mas. Tapi lek pomo apa jenenge ku hasil breeding sendiri orang mlebu ritak tapi seluruh kancane, wah barangku kekurangan di sini, kan kita pembelajaran di situ kan bisa nanti Mas ya. Iya Mas. Jadi pengalaman kita ikut kontes seperti itu. Jadi kita kontes itu bukan semata-mata kita itu tarung terus harus juara, enggak kan gitu. Iya. Banyak yang kita ambil pelajaran-pelajaran dari event. Kita bisa mengamati kambing, merawat kambing, cara rawatan, kambing rawatan itu seperti apa, kambing yang siap kontes itu seperti apa, terus di kalangan itu kambing yang siap kontes yang performanya bagus seperti apa, materi itu seperti apa, banyak sekali. Jadi kalau kita istilahnya mau belajar waktu ada event, itu banyak yang harus kita pelajari di situ, banyak pelajaran yang dapat kita ambil kan Mas Hari ya. Iya. Nah jadi seperti itulah teman-teman. Saya kira waktunya juga sudah agak sore, kita masih melanjutkan lagi berapa titik, 1 titik atau 2 titik? 2 titik. Masih 2 titik lagi kita ngambil hasil breeding di peternak, karena ini sudah tanggung jawab kita, waktunya kita ambil. Jadi aja impian Yawani ngeboni, Yawani ngisi, Yawani jumuk barang. Bah iku elek, bah iku apik kan Mas ya. Iya Mas. Ora kok sing apik kok dijumuk, sing elek gak nuku. Nah, walaupun seperti itu memang ini saya sebagai di sini mentor, terus di sini juga dianggap sama peternak itu pembina ataupun istilahnya yang memberikan solusi pada peternak. Jadi ya memang seperti ini harus kita lakukan. Jadi kita saling simbiosis mutualisme kan gitu Mas Ali ya, saling menghidupi ya, insya Allah kita secara tidak langsung rezeki tekok dhewe kan ini Mas Ali ya. Mbuh iku carane piye yang jelas seperti itu keyakinan saya. Oke teman-teman, sebelum video ini kita akhiri, jangan lupa tombol like, subscribe, serta komen, serta share supaya apa video-video seperti ini terus bisa dapat memberikan sebagai sarana informasi, sarana edukasi dan motivasi untuk peternak kambing kaligesing di Indonesia. Oke, saya akhiri. Dan sebelum tak akhiri, untuk peternak semuanya sehat selalu, sukses selalu, tetap semangat untuk peternak kambing kaligesing. Saya akhiri, beliau Taufiqul Hidayah, Dinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketawar Luar biasa. Luar biasa. Thank you.